Lihat penerapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat untuk Indonesia sendiri sudah mulai diberlakukan ya Pak ya. Tapi ini terkait dengan sentimen-sentimen yang ada, sebetulnya dampaknya Pak, menurut kacamata Anda dari aset manajemen sendiri ke pasar keuangan kita seperti apa? Oke, terima kasih Mas Inta. Jadi memang dampak tarif Trump kepada banyak negara di seluruh dunia itu akan merubah ekonomi secara global ya. Tentunya yang saat ini sedang kita tunggu adalah dampak terhadap tarif Trump yang dikenakan kepada negara partner dagang utamanya yaitu China. Jadi kita tahu bahwa tarif Trump kepada China itu akan diundur selama 90 hari sampai bulan November ya. Kita melihat bahwa tarif Trump yang akan dikenakan ke China ini merupakan tarif yang akan berdampak ke banyak negara, terutama Indonesia gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa China merupakan partner dagang terbesar Amerika. Nah, data yang terakhir setelah Trump menjabat sebagai presiden dan dia memang sudah menggaung-gaungkan bahwa akan mengenakan tarif terutama kepada China. Nah, itu sebetulnya impor barang dari China ke Amerika sudah turun drastis ya. Bahkan sudah mencapai level yang cukup rendah itu sejak bulan Februari 2009. Jadi level impor itu sama seperti level impor Amerika, impor barang China ke Amerika tahun 2009 gitu. Jadi kita melihat memang sudah terjadi penurunan yang signifikan terhadap barang-barang impor dari China ke Amerika. Karena ya mungkin ditakutkan tarif nanti akan dikenakan dan banyak barang-barang yang dari China itu memang di stop ya pembeliannya oleh Amerika gitu. Kemudian dampaknya seperti apa? Tentunya kita melihat bahwa kalau memang barang China yang diekspor ke Amerika itu berkurang, sehingga produksi barang-barang di China itu tentunya harus disalurkan mungkin ke tempat-tempat yang lain ya. Ya. Ya, salah satunya negara-negara yang terdekat dengan China itu kan salah satunya Asia Tenggara termasuk Indonesia gitu. Jadi itu yang kita lihat kemungkinan akan ada barang-barang China yang dialirkan ke negara-negara yang lain gitu. Nah, kemudian kalau kita cermati bahwa terjadi penurunan ekspor dari China ke Amerika, kemungkinan juga akan menyebabkan pabrik-pabrik atau manufaktur di China mengalami penurunan produksi ya. Yang ditakutkan itu akan terjadi downsizing dari pabrik-pabrik di China, kemudian juga terjadi mungkin pengurangan tenaga kerja di China ya, sehingga bisa menyebabkan ya secara keseluruhan mungkin dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi di China itu sendiri gitu. Sedangkan kita tahu bahwa China merupakan ekonomi yang nomor 2 terbesar di dunia ya. Nah, kalau dianya melemah pastinya akan menyebabkan pengaruhnya kepada negara-negara yang lain yang merupakan partner dagang dari China termasuk Indonesia juga gitu. Tapi di satu sisi yang lain ada sisi positifnya juga bahwa kalau China dikenakan tarif yang tinggi oleh Amerika tentunya membuat barang-barang China tidak kompetitif lagi gitu ya. Kita melihat kemungkinan akan terjadi realokasi atau reshoring dari yang tadinya barang-barang itu diproduksi di China bisa berpindah ke negara lain dan juga termasuk ke Indonesia gitu ya. Bahkan saya beberapa waktu yang lalu sempat bicara dengan teman-teman di pemerintahan, ada beberapa pabrik yang memang ada rencana untuk realokasi ke Indonesia juga. Terutama memang untuk barang-barang yang sifatnya low teknologi ya, seperti garment ya, mungkin alas kaki seperti itu Mbak. Jadi plus minus ya mungkin dampaknya kepada Indonesia gitu. Baik, lalu selanjutnya mengamati kebijakan bank-bank sentral yang ada di seluruh dunia ya. Kita lihat sebetulnya selama ini bank sentral di Amerika Serikat dijadikan acuan ya terkait dengan menaikkan suku bunga atau menurunan suku bunga. Tapi kita lihat beberapa bank sentral sudah terlebih dulu mengambil kebijakan untuk memangkas suku bunganya begitu. Nah, Anda sendiri melihatnya terkait dengan langkah dari bank-bank sentral yang ada di dunia memangkas suku bunganya. Lalu juga kita lihat Indonesia yang akhirnya kembali memangkas suku bunganya. Dampaknya ke pasar keuangan, pasar saham, dan juga mungkin ke instrumen-instrumen investasi yang ada di Indonesia seperti apa, Pak Ridwan? Iya, jadi memang kalau suku bunga BI kita sudah
duluan ya sebetulnya menurunkan ya, BI Rate memang cukup leading untuk bisa menurunkan suku bunganya terlebih dahulu, bahkan Fed pun sampai sekarang ya kita masih menunggu ya, tapi kita juga melihat bahwa Eropa sudah menurunkan, kita sudah menurunkan, beberapa negara, banyak negara yang lain juga sudah menurunkan suku bunga, dan tren itu juga kita akan lihat termasuk juga Amerika yang kemungkinan juga akan menurunkan suku bunga. Nah dampaknya tentunya kita sudah melihat ya mungkin beberapa waktu terakhir ini ya, pasar obligasi maupun pasar saham kita itu mendapatkan capital inflow dari asing ya, terutama untuk pasar obligasi. Ya pasar obligasi sudah mendapatkan inflow yang cukup besar, sehingga porsi kepemilikan asing itu sekarang itu sudah jauh lebih tinggi ya dibandingkan mungkin 6 bulan sebelumnya gitu Mbak. Nah untuk pasar obligasi itu sendiri yang kita tahu lelang kemarin itu merupakan suatu record high juga, jadi demand-nya itu tinggi sekali untuk obligasi pemerintah ya. Nah itu kita melihat bahwa memang ekspektasi terhadap penurunan suku bunga sudah betul-betul semakin tinggi ya, orang cukup yakin suku bunga akan turun sehingga mereka mencari alternatif investasi untuk asing itu, mencari negara-negara yang pertumbuhannya ekonominya cukup baik termasuk Indonesia, dan juga yield-nya masih cukup menarik termasuk Indonesia gitu. Jadi pasar obligasi kita melihat sudah terjadi inflow dan yield juga sudah turun ya sekarang di level sekitar 6,4-an untuk yang 10 tahun. Kemudian pasar saham beberapa hari ini juga terjadi inflow. Jadi kita melihat memang appetite dari investor asing ya cukup optimis bahwa suku bunga akan turun sehingga mereka mencari alternatif investasi di tempat lain termasuk negara seperti kita, emerging markets. Baik, artinya setelah pertumbuhan ekonomi kita tumbuh di atas ekspektasi ya 5,12%, lalu juga kita lihat Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah lebih awal begitu ya untuk memangkas suku bunganya, ini juga harapannya bisa mendatangkan investor gitu, investor asing ke Indonesia. Apakah Anda juga melihat bahwa mungkin dalam pekan ini akan terjadi capital inflow? Ya, kalau berapa hari ini sudah terjadi, kalau pekan ini kita baru mendapat juga kabar bahwa inflasi di Amerika pada bulan Juli itu sesuai dengan ekspektasi pasar, bahwa memang agak sedikit naik, tetapi memang sudah diekspektasi kenaikan seperti itu, sehingga kita melihat reaksi dari pasar ya, Dow Jones kemarin naik cukup besar ya sekitar 1%. Pasar melihat mungkin dampak dari tarif Trump yang dikenakan itu tidak seburuk yang diperkirakan. Inflasi masih cukup baik dan ya dari data yang sebelumnya keluar duluan itu data tenaga kerja Amerika kelihatannya belum terlalu baik ya kenaikannya, sehingga orang melihat kemungkinan untuk penurunan suku bunga Fed itu semakin besar lagi di bulan September nanti, bahkan probabilitasnya sudah mencapai di atas 90% ya tadi kita lihat ya, sehingga kita cukup optimis bahwa seharusnya suku bunga itu akan diturunkan di bulan September ini gitu.